Presiden terpilih 2009, saat ini saya sudah bergabung bersama dengan Dia Ayu di Mahkamah Konstitusi. Sesaat setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2009, inilah waktunya Mahkamah Konstitusi untuk mulai menerima gugatan atau pengaduan sengketa Pilpres. Apa yang terjadi di sana? Dia Ayu akan menyampaikan laporannya. Dia Ayu, silakan. Ya, Vesi, saat ini Mahkamah Konstitusi telah membuka pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilu. Tadi dibuka sekitar pukul 10.30 dan rencananya pendaftaran akan dibuka 3 kali 24 jam. Ya, tadi pembukaan resmi dibuka langsung oleh Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, Kasianur Sidauruk. Ketua MK Mahfud MD sendiri tidak hadir karena sedang berada di Surabaya. Ya, di sini tetapi tampak hadir Wakil Ketua MK Abdul Mukti Fajar dan Sekjen MK Janedri. Pendaftaran ini rencananya akan berlangsung 3 hari dan pemirsa hingga saat ini belum ada wakil dari ketiga pasangan capres-cawapres yang hadir atau mendaftar. Dan namun menurut Wakil Ketua MK, MK siap menerima laporan atau gugatan apapun terkait Pilpres yang lalu. Berikut count, survei atau hasil pemilu ini yang dibuat oleh lembaga-lembaga lain yang formal maupun tidak formal. Tetapi memang menurut hemat kami ini sesuatu yang sudah bisa kita prediksi sejak awal. Jadi tidak ada satu kejutan juga di hasil pemilu. Tidak ada kejutan-kejutan. Mengapa demikian? Kalau menurut saya, karena kita kan juga banyak melihat survei-survei yang dilakukan ya sejak tahun lalu terus sampai ya menjelang hari pemungutan suara kita gitu. Dan itu polanya kurang lebih sama. Apa survei itu memang sengaja dalam tanda kutip untuk kemudian bahwa ada survei yang agak bermain iya, tetapi sebagian besar saya kira mereka bisa menunjukkan objektivitasnya gitu ya. Dan hasilnya kan seperti ini, kurang lebih sama. Jadi buat kami nggak terlalu kejutan. Nah, syarat terpilihnya presiden itu kan ada 2, ya, mencapai perolehan suara mayoritas mutlak 50% lebih, ya. Dan juga syarat kedua, dan ini khas sistem 2 putaran Indonesia. Jadi dukungan yang merata yaitu sekurang-kurangnya 20% suara di lebih dari separuh provinsi di Indonesia. Nah, SBY itu selain memang 60% lebih secara total, tetapi di seluruh provinsi dia melebihi 20%. Ibu Mega dan Prabowo itu di 23 provinsi. Jadi sebetulnya sebarannya juga cukup kuat, melebihi dari separuh yang mencapai 20%. Pak Yusuf Kalla dan Pak Wiranto itu ada di 9 provinsi. Baik. Dan yang tertinggi tadi sudah dibahas, dan yang terendah Pak Yusuf Kalla dan Pak Wiranto itu adalah di Bali, 5,05%. Dan nah, Ibu Mega sebaliknya, dia di NAT justru yang paling rendah, cuma 2,40%. Baik. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, saya kembali lagi ke grafik yang terakhir. Kita masih punya satu lagi grafik. Ini adalah hasil quick count vs hasil resmi KPU. Silakan Mas Agung. Jadi saya tidak akan membahas perbedaan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, tetapi bahwa angka-angka yang ditujukan oleh setiap quick count itu hampir sama sebenarnya. Tapi saya hanya mengatakan begini. Kalau tadi misalnya Pak Hairuman tadi mengatakan bahwa kemungkinan banyak kecurangan karena orang dihambat dan seterusnya, kita bisa melihat dari sini. Kan begini, ide dasar dari quick count quick count sebenarnya bukan untuk cepat-cepatan memberikan angka kepada publik. Tetapi ide dasarnya adalah bahwa kita ingin mencoba menghalangi niat dari sejumlah pihak yang ingin melakukan kecurangan di kantong-kantong antara TPS dengan KPU gitu kan, KPU secara nasional gitu kan. Kalau mereka melakukan kecurangan di antaranya, ini akan kelihatan dari hasil quick count. Angka quick count ini sebenarnya adalah angka agregat, angka agregat dari TPS-TPS yang secara empirik sudah dibuktikan untuk berbagai macam wilayah dan tipologi wilayah itu bisa mencerminkan hasil yang sebenarnya. Makanya kalau seandainya misalnya hasil quick count ini kemudian berbeda dengan hasil KPU itu sebenarnya kemungkinan ada masalah di tengah. Tetapi kalau karena ini hasil quick count hampir sama, sebenarnya kecurigaan-kecurigaan yang mengatakan bahwa ada
sejumlah apa istilahnya suara yang dipermainkan, kemudian digelembungkan dan sebagainya. Menurut saya Jangan-jangan itu relatif KPU betul. yang menyamakan dengan hasil quick Nah, count. sebenarnya Tidak ya? iya, Baik. apa namanya hasil suara itu ya, Iya. apa namanya? Dengan demikian sebenarnya persoalan bahwa gugatan terhadap hasil Pilpres mengacu pada DPT sebenarnya kalau menurut saya itu kurang relevan gitu Iya, ya. Jadi baik. soal ini sebenarnya ada kelalaian dari KPU. Oleh karena dia lalai, mungkin entah sengaja atau tidak sengaja, Baik. itu sebenarnya arahnya pada gugatan pidana. Baik, menurut kalau saya. begitu Mas Agung, terima kasih sekali sudah bergabung bersama Ya. Metro TV selama 1,5 jam. Saya akan lanjutkan dengan dua narasumber saya. Terima kasih sekali Ya, lagi Mas sama-sama. Agung. Pemirsa tetaplah di live event Metro TV, kami akan kembali sesaat lagi. Sebelum ada kampanye. I see. Ya, Jadi ya. nggak banyak kampanye, media, itu nggak terlalu banyak. Oke. Jadi kalau kita mau mau terus mau buat apa ngabis-habisin duit Buat kampanye, kampanye. bahkan ngapain ngabis-habisin duit buat pemilu juga, tapi kan itu harus, itu harus dilakukan. Tapi kita bicara soal psikologi ya. Pak Hadar, kita juga bicara soal psikologi. Kita bicara apa Saya ya? dengerin Ini aja dia. kalau psikologi Enggak, ini enggak, ahlinya ini Mas, masa- Mas Hamdi yang paham. Psikologi enggak. apapun presiden sudah terpilih, presiden dan wakil presiden, bagaimana? Kita mau ngomong itu. Nah, Ya, kita oke. juga ngomong masalah reaksi-reaksi SBY, begitu secara psikologi. Iya, ya mungkin yang harus kita omongin ini maka sebenarnya pertanyaannya apa? Udah, nanti kita atur lah Pak. Ya, jadi maksudnya bebas saja ya. Bebas saja. Ya mungkin yang menurut saya yang harus ke depan itu menurut saya pembelajaran lah. Oke. Bahwa kalau saya melihat bahwa kita sebenarnya sudah mulai bergerak bahwa voter itu menjadi bagian yang menentukan bagi perkembangan arah demokrasi kita. Kan itu sebenarnya kita harus syukuri ketimbang zaman Pak Harto dulu kan semua direkayasa sebenarnya ya enggak, jadi pemilih itu nggak pernah berdaulat sebenarnya satu dan lain cara. Kalau hasil kemarin itu sebenarnya pemilih sudah mulai berdaulat bahwa kualitas misalnya apa hasil kualitas pemilih itu kan kita baru belajar lah demokrasi perlu waktu kan. Iya. Bahwa Iya. misalnya tentang pilih-pilihan itu tidak banyak didasarkan pada pertimbangan politik. Mas, ya, Mas Yun mana? Wah, udah masuk. Enggak, Pak Hadar ditahan sampai Metro Siang boleh nggak? Karena singkat banget loh. Oke. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan live event Metro TV Presiden Terpilih 2009. Saya langsung ke Mas Handi. Ini kita bicara soal psikologi. Apapun presiden, wakil presiden sudah terpilih berdasarkan penetapan dari KPU, walaupun kemudian nanti ada menggugat silang sengketa di Mahkamah Konstitusi begitu. Ya. Tolong dong bicara soal psikologi dari Presiden SBY dan Wakil Presiden Budiono ini bagaimana? Iya, waktu itu kan kita sudah bahas 5 seri malah itu di Metro TV di sosok pemimpin ya. Oke. Jadi saya Bahas nggak mau- ke-6-nya deh. Iya, nggak mau mengulang lagi gitu. Bahwa setelah sejak tanggal 8 Juli masyarakat Indonesia sudah menetapkan pilihannya dengan memberikan suara 60% untuk pasangan SBY Budiono dan 26% untuk Bu Mega dan sekitar 12% untuk Pak JK. Itu sebagai sebuah hasil justru kita sudah tahu setelah beberapa hasil dari beberapa saat setelah quick count Tapi kan. kita lebih kepada psikologi Masyarakat. dua pemimpin kita ini, tidak? Dua pemimpin kita ini, bagaimana sih karakter mereka sebenarnya begitu? Apakah mereka sanggup menghadapi Indonesia hingga 5 tahun ke depan dengan segala antara 5 sampai 27 juta nik ganda, nama beda, nik nama alamat yang sama. Jadi berarti ganda, namun terus intinya adalah kegandaan ini. Silakan Pak Uda. Saya tidak bisa berkomentar kalau soal teknis seperti ini ya, karena kalau misalnya saya harus berkomentar barangkali dokumennya mesti kita harus lihat dulu pemeriksaan segala macam. Tapi intinya begini, kami menghormati segala upaya-upaya, langkah-langkah yang dilakukan oleh tim manapun, termasuk tim kampanye pasangan nomor urut 3, dan saya kira akan mungkin lebih bagus nanti seluruh temuan yang dimaksudkan nanti itu silakan dipakai untuk bahan melengkapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nanti biarlah dalam proses-proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, saya kira kita akan sama-sama saling terbuka satu sama lain. Bagaimana sebetulnya ketika substansi masalah adalah persoalan DPT, kronologisnya kita sampaikan. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan
Mbak Pesi. Iya, Pak Heruman silakan. Ya, memang tentu ini akan kita bawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai bahan dan memang tentu gugatan kita juga bagaimana penyelenggaraan pemiluan umum ini diselenggarakan tidak dengan sesuai ajas-ajas. Oke. Karena memang selalu dimintakan partisipasi masyarakat, padahal tugas kewajiban KPU untuk memutahirkan data yang diberikan 30 hari sesudah DPT Pileg itu harus dilakukan oleh KPU sendiri. Ternyata juga tidak. Baik, itu jawabannya dari Pak Putu tadi adalah sebetulnya sudah ada waktu 1 hari pada saat itu berembuk bersama dan lain sebagainya, tapi itu juga tetap melanggar menurut Anda ya? Oh iya, karena waktunya memang ada sangat sempit sekali ketika kita diberikan ini, yang seharusnya kalau melihat kenyataan seperti ini, bukan kita yang mengusulkan untuk pemilu itu ditunda, tapi tanggung jawab seorang penyelenggara lah yang melihat keadaan tidak mungkin diselenggarakan karena data-data yang tidak jelas, ya, data yang tidak jelas. Karena untuk melakukan pemilihan umum itu yang utama adalah adanya daftar pemilih. Baik. Karena yang akan memberikan hak seseorang untuk dia masuk dan melakukan pemilihan. Saya kira itu. Jadi intinya adalah di sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi begitu ya. Itu jalur hukum yang akan ditempuh oleh pasangan JKWin dan mungkin Megawati Prabowo. Terakhir Pak Putu kepada Anda. Ya, Pak Putu, ini selain mungkin akan dipersoalkan sengketa Pilpres melalui Mahkamah Konstitusi, informasinya kemudian para pasangan juga akan membawa hal ini ke ranah hukum pidana. Tanggapan Anda, Pak Putu? Apapun itu bentuknya, apakah kemudian persoalan tadi dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau kemudian dibawa ke Bawaslu, jadi mekanismenya nanti kan tidak bisa langsung ke polisi, ke Bawaslu dulu, kemudian Bawaslu menganggap bahwa itu ada tindak pidana pemilu. Kami tetap akan menunggu proses-proses itu dan kita akan menyiapkan fakta-fakta untuk memperkuat argumentasi kita. Tapi saya ingin sedikit klarifikasi, kalau soal kemudian yang dimaksudkan adalah informasi kepada publik menyangkut masalah DPT, sebetulnya prosesnya dari awal sudah sangat jelas begitu. Marilah kita lihat sama-sama jadwalnya dari tanggal 10 April sampai tanggal 30 April itu di seluruh Indonesia DPS kita yang merupakan DPT Pileg sudah ditempel di mana-mana. Termasuk hasil perbaikan dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 11 Mei. Dan jangan lupa kemudian di TPS kemarin seluruh TPS sudah menempelkan DPT. Sebetulnya kewajiban kita ketika memberikan kepada tim kampanye secara yuridis sebetulnya tidak ada, tetapi kita sudah menginstruksikan kepada KPU kabupaten di semua tingkatan karena mereka punya kewenangan untuk menetapkan DPT, maka diberikan kepada saksi pasangan calon tim kampanye di masing-masing tingkatan untuk secara bersama-sama. Makanya tadi saya katakan kalau kita mau saling introspeksi, kita juga harus mengintrospeksi bahwa tim kampanye sebetulnya pada fase-fase awal 10 April dan seterusnya itu tidak melakukan upaya proaktif di tingkatan jajaran daerah sehingga selalu saja baik pemilu legislatif baik pilkada pada H-1, H-2 baru kemudian persoalan-persoalan ini menjadi menggelembung dan menjadi terkonsentrasi di Jakarta. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa menjadi tidak bijak saya kira kalau kemudian kita mencoba mencari kambing hitam satu pihak yang bersalah terhadap persoalan ini. Lebih adil adalah kita koreksi bersama dan nanti kita serahkan pada proses hukum yang berlaku. Saya kira itu lebih tepat. Baik, Pak Igusti Putu Arta, terima kasih atas waktunya bergabung bersama dengan Live Event. Selamat juga KPU akhirnya sudah berhasil mengumumkan seluruh hasil dari Pilpres 2009. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa tetaplah di Metro TV, saat lagi Live Event Presiden Terpilih 2009 akan kembali. Itu ya. Kalau ada yang mengajukan perkara ya kita terima, kita periksa. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Saya kira. Oh iya, tentu saja ya, karena kalau PHPU legislatif kemarin kan pemohonnya banyak ya, 43 partai ditambah 28 anggota DPD ya, calon anggota DPD, jadi cukup banyak, melibatkan sampai 600 lebih kasus ya. Kali ini kan kasusnya mungkin sama lah ya, cuma masing-masing mungkin mengajukan sebagai pemohon. Oleh karena itu sederhana aja sidangnya, ya akan sidang mungkin 4-5 kali sidang untuk pemeriksaan dan sidang terakhir untuk putusan.
kita akan mulai sidang tanggal 4 Agustus dan selesai tanggal 8. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Live Event Presiden Terpilih 2009. Masih bersama saya, dua tamu saya yang sudah menanti, tapi belum saya ajak bicara dari tadi, hanya sepotong-sepotong. Mas Agung Prihatna, analis politik Metro TV, dan Pak Hairuman Harahap, koordinator tim advokasi dari pasangan JKWin. Dan masih bergabung juga bersama saya di kantor KPU ada Pak Igusti Putu Arte. Bapak masih bersama saya kan? Ya, masih. Iya, Bapak, kita dengarkan apa komplain dari pasangan JKWin terkait dengan data yang diberikan oleh KPU kepada mereka. Pak Hairuman, silakan, apa yang dipersoalkan ini? Berbagai kewajiban dari yang harus dilaksanakan oleh KPU ternyata tidak dilakukan. Oke. DPT tidak diumumkan, tidak ditetapkan. Ya. Tapi kemarin pada saat terakhir tanggal 7 kita diberikan soft copy. Oke. Soft copy. Dan ini ya, dan adalah ini soft copy jadi soft copy yang kemudian akhirnya di-hardcopykan begitu? Akhirnya kita coba analisis dari soft copy yang diberikan, yang hasilnya adalah rekapitulasi yang kita seperti ini. Kita buat berdasarkan NIK, dan nama, kemudian berdasarkan NIK, nama dan tempat tanggal lahir, dan kemudian NIK, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Jadi 4 kategori kita buat. 4 kategori, dan menurut Anda apa yang tidak sesuai di situ menurut tim JKWin? Ternyata setelah kita lakukan penelitian itu dari tim JK Wiranto, itu ada sebesar 27.261.914 Yang? pemilih yang ternyata ganda. Oke, dengan nik ganda namun nama yang berbeda. Yang duplikasi ya, Baik. yang digandakan. Baik, kita langsung tanyakan saja.